Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Ibu doakan Ananda semua berada dalam keadaan sehat, walaupun selama ini kita belajar daring di rumah masing-masing. Baiklah Ananda, adapun pertemuan kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang memilih teman sebaya. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, Ibu akan menjelaskan dulu biar Ananda ngerti apa itu standar kompetensi. Standar kompetensi adalah mencapai kematangan dalam berhubungan, teman sebaya serta kematangan dalam perannya sebagai pria dan wanita. Kompetensi dasar dari memilih teman sebaya adalah mampu menjalin hubungan sosial yang sehat dan dinamis dengan teman sebaya dalam perannya sebagai pria dan wanita. Nah, tujuan pembelajaran dari memilih teman sebaya ini yaitu setelah Ananda nanti menyelesaikan kegiatan, diharapkan siswa dapat pertama mengetahui pentingnya persahabatan bagi remaja. Yang kedua, mengetahui aspek psikologi remaja. Yang ketiga, mengetahui tentang prinsip-prinsip dalam memilih teman sebaya. Yang keempat, mengetahui prinsip-prinsip dasar persahabatan yang sehat. Yang kelima, mengetahui cara agar persahabatan itu terjalin langgeng. Nah, Ananda semuanya, Ananda tentu tahu remaja ini cenderung akan mengikuti perkataan temannya dibanding dengan perkataan orang tuanya. Kadang Ananda juga belajar di sekolah, Ananda lebih mengerti atau Ananda lebih percaya dengan cara ajar guru Ananda di sekolah daripada cara orang tua Ananda untuk mengajarkan Ananda. Benar nggak sih? Nah, nih Ibu tanya sama Ananda, tentu Ananda bisa menjawabnya dengan kata-kata yang Ibu sebut tadi. Setelah disurvei, hal itu benar karena itu merupakan suatu yang wajar, karena pada saat remaja adalah masa pendewasaan dalam interaksi dengan orang lain. Jadi Ananda, adapun prinsip-prinsip dalam memilih teman sebaya perlu juga Ananda ketahui supaya Ananda tidak salah memilih dalam pergaulan, ya. Yang pertama, luaskan pergaulan. Nanti di sini akan Ibu jelaskan satu persatu tim-tim yang item-item yang ini tadi. Luaskan pergaulan Ananda, faktor-faktor dalam memilih teman sebaya, tentukan nilai sendiri dan keputusan pentingnya dalam persahabatan, hargai diri sendiri sebelum berharap orang lain menghargai kita. Baik, satu persatu akan Ibu jelaskan apa itu, bagaimana itu Ananda bisa luaskan pergaulan. Nah, luaskan pergaulan Ananda ini hal yang wajar dan diperbolehkan bila remaja memiliki teman yang akrab atau sahabat. Namun demikian, jangan sampai persahabatan membatasi pergaulan. Lebih baik mempunyai 1000 teman daripada mempunyai 1 musuh. Nah, semakin banyak kita memiliki sahabat, maka semakin banyak juga kita mendapat manfaat dari persahabatan. Nah, Ananda juga harus pandai dalam memilih, dalam bergaul. Nomor 2, faktor-faktor dalam memilih teman sebaya, yaitu suatu kelompok remaja biasanya ini terbentuk dikarenakan adanya kebiasaan dan kesamaan dalam beberapa hal. Agar kemampuan kita dapat berkembang, maka hendaknya kita memilih teman yang mendukung pengembangan diri kita, ya. Jadi jangan Anda itu mau diatur-atur sama teman Ananda atau diajak-ajak dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, tentukan nilai-nilai sendiri dan keputusan pentingannya apa.
Nah, remaja memiliki keinginan untuk diakui oleh temannya. Oleh karena itu, remaja terkadang mengambil suatu pilihan yang kurang tepat hanya karena ingin sama. Nah, misalnya ini satu ibu kasih contoh. Nah, Ananda ingin masuk ke nanti melanjutkan ke perguruan tinggi. Ananda misalnya mau pilih jurusan bahasa Inggris. Sementara Ananda tidak ada punya kemampuan di situ. Karena Ananda ingin ikut teman biar sama, nah Ananda akannya perginya ke situ. Nah, ini yang Ananda tidak bagus. Ya, jadi tentukan pilihan sendiri ya. Jangan ikut-ikut teman yang itu bukan atau tidak sesuai dengan diri kita sendiri. Oke, Ananda. Yang selanjutnya, yang keempat, itu hargai diri sendiri sebelum berharap orang lain menghargai kita. Nah, kita harus bisa menghargai diri kita dulu sendiri. Kalau kita bisa menghargai diri kita sendiri, otomatis orang lain akan menghargai kita. Tapi kalau kita tidak bisa menghargai diri kita sendiri, bagaimana orang lain bisa menghargai kita? Nah, asertivitas merupakan suatu yang penting dimiliki setiap remaja. Dengan demikian, sikap asertif kita bisa menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Orang lain memiliki hak atas diri kita, namun kita juga berhak atas diri kita sendiri. Pada akhirnya, kita bisa mengambil keputusan tanpa harus mengabaikan yang lain. Jadi, ingat Ananda, hargai dulu diri kita, baru orang lain bisa menghargai diri kita sendiri. Oke? Persahabatan ada dua macam. Nah, yang pertama, persahabatan yang sehat. Yang kedua, persahabatan tidak sehat. Nah, mana persahabatan yang sehat? Yaitu persahabatan yang mengandung hal-hal yang positif. Sementara yang tidak sehat mana? Adanya pihak yang mendapatkan keuntungan, ada pihak yang selalu merugikan karena selalu mengalah dan tidak dimanfaatkan oleh yang lain. Ini yang tidak sehat, misalnya yang hal-hal yang negatif, ya. Hal-hal yang negatif apa? Ananda narkoba, bisa lari ke sana, Ananda ikut merokok. Nah, ini pergaulan yang negatif. Jadi harus Ananda bisa memilih teman, bagaimana teman itu. Ya. Batas berteman tidak ditentukan. Ya, batas berteman tidak ada yang menentukan, kita yang menentukan sendiri. Oke? Tip merawat sebuah persahabatan. Nah, Ibu kasih tipnya nih. Yang pertama, saling percaya. Jujur dan terbuka, saling pengertian, saling menepati janji, take and give. Itu ambil dan beri. Jangan ambil aja. Sementara Ananda tidak mau memberi. Ananda. Ya, jadi gunakan take and give. Itu ambil dan berikan. Ada yang diambil, ada yang Ananda berikan. Jaga perasaan dan rahasia apabila Ananda mempunyai teman yang curhat sama Ananda. Nah, benar-benar Ananda jaga perkataan atau rahasia dari kawan Ananda. Berarti kalau dia menceritakan rahasia dia sama kita, berarti dia percaya dengan kita. Jangan Ananda uber-uberkan atau Ananda sebarkan dengan yang lain. Berarti kalau Ananda sebarkan dengan yang lain, Ananda tidak bisa menyimpan rahasia teman Ananda. Dan satu lagi tip Ibu kasih sama Ananda, yaitu tip merawat sebuah persahabatan. Nah, yang pertama, saling percaya. Ya, saling percaya intinya bagi kelanggengan persahabatan, jangan begitu percaya pada gosip-gosip lain informasinya, selidiki dulu kebenarannya. Dan baru Ananda bisa percaya. Oke, saling percaya. Nah, ini dalam persahabatan ini Ananda harus saling percaya. Yang kedua, jujur dan terbuka. Nah, jika dipercaya maka kita harus selalu bersikap jujur. Apabila ada masalah atau salah paham, harus cepat-cepat diselesaikan. Jangan Ananda diamkan aja. Kalau Ananda diamkan atau Ananda sembunyikan, maka semuanya tidak akan bisa terbuka. Oke, yang selanjutnya, yang ketiga, tip dari merawat persahabatan, yaitu saling pengertian.
Jangan Ananda mau kawan Ananda aja yang mengerti kamu tidak mengerti dia nih. Salah ini. Tanpa adanya pengertian sama saja bohong. Persahabatan itu artinya mau saling suka, duka, kekurangan, kelebihan, ya. Jangan suka menuntut sahabat yang tidak-tidak. Oke. Selanjutnya, ini banyak tipnya ini ya, biar Ananda bisa mengerti atau Ananda laksanakan nanti. Saling menempati janji. Jadi kalau persahabatan kamu, kawan kamu sudah amanah sama kamu, haraplah kamu menepati janji, tidak mengubur-ubur apa yang diceritakan sama teman kamu sama kamu. Yang kedua, take and then give ini yang ibu bilang tadi, ambil dan beri, yaitu sebagai sahabat jangan keenakan minta saran atau pendapat atau bantuan saja. Sesekali Ananda juga yang berusaha ya memberi masukan ataupun inspirasi yang lainnya. Yang terakhir, jaga persahabatan dan rahasia. Pada saat bercanda jangan sampai menyinggung perasaan atau meledek atau yang lain-lainnya, membuat teman Ananda ini sehingga menjadi tersinggung atau Ananda suka mengubar aib yang sudah diceritakan oleh kawan kamu tadi. Makanya jaga persahabatan tersebut. Nah, manfaat persahabatan tadi ini yaitu melatih keterampilan berkomunikasi sebagai motivasi ekstrinsik, menambahkan wawasan, melatih kerjasama dengan teman sebaya, melatih percaya diri. Itu manfaat dari persahabatan. Hanya sampai sini yang dapat Ibu jelaskan sama Ananda semua. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat bagi Ananda semua. Tetap semangat walaupun Ananda belajar daring di rumah. Ibu doakan Anda semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dengan belajar daring ini tetap semangat. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.